Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama meskipun kita terpisah dengan jarak. Tetapi percayalah bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita hari ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, serta memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu yang sempurna itu akan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga umat-Mu boleh merasakan kuasa penyembahan pujian kami saat kami naikkan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji, mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bersama-sama mari kita menyembah Dia. Saat kita menyembah Tuhan, kita yakin Roh-Nya bekerja melawat setiap hati kita, karena Dia bertahta di atas setiap puji-pujian. Umat yang berseru dan menyembah, memuliakan nama-Nya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
namamu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami puji, kami muliakan namamu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja lewat setiap kami, dimanapun kami berada. Roh-Mu bekerja, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya hari ini adalah menjadi hari yang bersukacita buat kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, izinkan kami terus memimpin langkah-langkah hidup kami, sehingga kami layak sebagai umat-Mu yang percaya kepada nama-Mu yang ajaib. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, nyatakan Tuhan. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Inilah pujian penyembahan kami kepada Tuhan, dan bila setiap ungkapan bibir kami yang memuliakan nama Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu saat kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami bersukacita
bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami tahu kami telah menerima sukacita daripada surga. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menerima sukacita dari Allah yang telah memberikan kita kekuatan, dan kita rasakan lewat kasih-Nya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah kekuatan dan mazmur kita? Angkat tangan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Mari bersama-sama kita masih bersukacita, mengagungkan dan memuji nama-Nya. Hatiku percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama dengan sukacita. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan dan mazmur kami. Bersama-sama kami mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sukacita kita saat Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak pernah bisa memahami lebih dalam bagaimana cara Tuhan bekerja, karena Dia lebih tahu dengan caranya untuk menolong kita. Dengan pengakuan iman kita, kita naikkan pujian ini yang menjadi bukti kita percaya. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mengagungkan, serta memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan, pujian dan penyembahan umat-Mu yang kami persembahkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kini saatnya kami sediakan hati dan tanah hati kami yang paling baik untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan maksud kebenaran firman Tuhan. Juga setiap kami umat-Mu yang mendengar dimanapun kami berada, sehingga kami semuanya diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat GBM Tegal. Sungguh saya selalu bersyukur setiap kali bisa menjumpai saudara semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dan dipelihara Tuhan, dan selalu diberi kesempatan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang akan terus membawa saya dan saudara hidup dipelihara Tuhan di situasi yang sulit seperti sekarang ini. Saudara, apa yang mau saya sampaikan pada saat ini, saya berharap ini menjadi tuntunan, ya, karena situasinya masih sulit, tidak menentu, situasi masih sungguh-sungguh membutuhkan anugerah sepenuhnya dari Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah 3 tanda hidup berjalan dengan Tuhan. Ya. Saudara, dari garis keturunan Adam dan Hawa ada 2 garis yang berbeda, yaitu garis keturunan anak Adam yang pertama yaitu Kain, dan garis keturunan anak yang kedua yaitu Habil ketika dia meninggal digantikan oleh Set. Baik Kain maupun Habil yang diganti oleh Set melahirkan keturunan-keturunan yang berbeda di sejarah perkembangan manusia di bumi. Ya. Kain melahirkan keturunan-keturunan yang banyak yang jahat, ya.
Tetapi Habil yang diteruskan oleh Set melahirkan keturunan-keturunan luar biasa, dan di antara keturunan-keturunan itu ada 3 nama yang sangat berpengaruh sampai pada hari ini, dan itu menjadi berkat buat kita sebagai umat Tuhan di dalam perjanjian yang baru, ya. Nah, saudara perhatikan, ada 3 nama itu yang membuat perubahan yang besar dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Yang pertama adalah Enos, ya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, di zaman Enoslah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi sebelum era Enos itu semua manusia, ya, keturunan-keturunan itu tidak ada yang berinisiatif dari dirinya sendiri timbul sebuah kesadaran untuk memanggil Allah. Tapi di zaman Enos lah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ada sebuah kesadaran mereka membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, ya. Jadi ini nama yang mengawali ada sebuah kesadaran manusia membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu Henoh. Ini dari garis keturunan Set, ya, Habil Set. Henoh ini di zaman itu adalah sebuah generasi yang lahir untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Enos memulai sebuah kesadaran, Henoh, ya, sudah menjadi sebuah generasi yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, atau dalam terjemahan New King James, ya, dikatakan Henoh walks with God, ya. Henoh berjalan bersama Tuhan, ya. Nah, saudara perhatikan, Henoh hidup berjalan dengan Tuhan dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 23, ya. Itu luar biasa. Kenapa, saudara? Henoh hidup 365 tahun, artinya kan dalam 1 tahun itu 365 hari, ya. Berarti Henoh hidup berjalan dengan Tuhan tiap hari selama 365 tahun. Wow, ini luar biasa, saudara, ya. Jadi ini tidak sebuah kebetulan angka 365, ya. Artinya tiap hari Henoh memilih hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan tiap hari selama 365 tahun, ya. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga hidup Henoh itu di zamannya Allah berkenan kepada Henoh sampai Tuhan mengangkatnya ke surga dan tidak ada lagi ada di bumi, ya. Waktu Henoh diangkat itu ada dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Henoh sungguh-sungguh menjadi pionir dalam hal berjalan bersama dengan Tuhan. Namun perhatikan di dalam Kejadian pasal 6, manusia di muka bumi menjadi rusak, hidupnya menjadi jahat, ya, kecenderungan hatinya itu melahirkan kejahatan, dan itu sampai membuat Allah di surga itu dikatakan menyesal. Kenapa? Karena telah menciptakan manusia, sedangkan yang diciptakan itu semata-mata hidupnya hanyalah jahat dan memberontak kepada Allah sang pencipta, ya. Namun perhatikan, saudara, lahirlah generasi di zaman itu yang dipilih oleh Allah atau mendapat kasih karunia Allah, yaitu Nuh. Nama ketiga setelah Enos, Henoh, lalu Nuh, ya. Nuh dipilih Allah di antara generasi zaman itu, ya, di mana generasi yang rusak, jahat, bejat, ya, dan dihapuskan Tuhan dari muka bumi, akan dihapuskan, ya. Itu Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7, ya. Kemudian Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Kenapa? Karena Nuh ini orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh. Rasa takut akan Tuhan, saleh ini dilahirkan di dalam diri Nuh, ya. Artinya diakibatkan karena Nuh memilih hidup bergaul dengan Tuhan, atau sama dengan terjemahan tadi, Nuh hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Ini sesuatu luar biasa, saudara.
Tiga nama ini telah mempengaruhi kehidupan di muka bumi ini. Tanpa mereka, seluruh kehidupan dihapuskan oleh Tuhan di muka bumi. Nah, dari tiga kisah nama di Perjanjian Lama ini, mari kita membaca ya terkait dengan sejarah ini di dalam Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 ya. Ayat 37 sampai 38 berkata demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Jadi sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ini Yesus sedang menyampaikan tentang khotbah akhir zaman, mengingatkan manusia untuk berjaga-jaga. Karena konteksnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Dan Tuhan sedang menyamakan ya, pada zaman setelah Nuh, jauh setelah itu ya, zaman Yesus ada itu dikatakan ya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya ya, kedatangan Tuhan itu nanti ya ditandai dengan kehidupan sama seperti di zaman Nuh ya. Makanya 38 dikatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi ayat 37-38 ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu diibaratkan sama kondisi zamannya dengan zaman Nuh ya. Yaitu makan, minum, kawin, mengkawinkan ya. Makan, minum, kawin, mengkawinkan ini bukan bahasa yang sesungguhnya. Ini bergaya bahasa sinisme, sarkasme, sindiran keras, sindiran tajam, sindiran yang kasar, saudara. Yang maknanya adalah manusia hidup egois, mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan. Jadi hidup manusia sebelum Tuhan datang, tanda-tandanya adalah sama di zaman Nuh. Egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan. Maka dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7 ya, lihat saudara. Semua manusia hidupnya begitu egois ya, menuruti keinginan sendiri dan tidak peduli dengan Allah, sampai melahirkan begitu banyak kejahatan-kejahatan. Sampai Tuhan dikatakan menyesal telah menciptakan manusia. Dan zaman itu ya, diibaratkan seperti zaman ketika Tuhan mau datang. Dan hari ini zaman ini sudah seperti zaman Nuh, kawin mengkawinkan ya, makan minum. Itu artinya mereka tidak peduli adanya Tuhan yang sesungguhnya. Mereka hanya hidup untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Dan tentu saja kecenderungan hati manusia zaman sekarang adalah kejahatan demi kejahatan. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-39 berkata demikian. Ya, perhatikan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara, sikap hidup yang egois, mementingkan diri sendiri ya, tidak peduli dengan adanya Allah, artinya tidak butuh Allah ya, itu mereka lakukan ya. Dan mereka menjadi terlena, artinya tidak sadar. Mereka begitu nikmati situasi-situasi sekarang ini sampai dikatakan ya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, artinya sampai Tuhan datang nanti baru mereka sadar. Jadi begitu mereka melihat Yesus ada di awan-awan, mereka baru sadar, seperti dibangunkan dari tidur, dan mereka terkejut. Nah, kondisi itu sama persis ketika zaman Nuh ya. Bahwa Nuh sudah memperingatkan akan ada air bah, maka mereka disuruh atau diminta mau masuk dalam bahtera. Zaman itu semua manusia itu mengolok-olok Nuh, tidak percaya. Mereka asik dengan hidup mereka sendiri, tetap
makan minum, tetap kawin mengkawinkan, hidup egois, tidak peduli dengan Tuhan. Sampai akhirnya ketika hujan deras datang, air bah datang, mereka baru sadar, tapi sudah terlambat, dan mereka lenyap atau binasa oleh air bah. Karena itu nasihat dari firman ini, Matius pasal 24 ini, nasihat supaya berjaga-jaga. Artinya Tuhan sudah memperingatkan zaman sebelum Tuhan datang itu sama seperti Nuh, dan sekarang sudah digenapi zaman itu, ya. Makan, minum, kawin, mengkawinkan, juga ada tanda-tanda sebelum Tuhan datang di dalam Matius pasal 24 mulai ayat yang pertama, ya, sampai ayat 14. Ya. Bahkan diteruskan juga sampai adanya siksaan, Mesias Paulus sebagainya, ya, sampai pasal 24 ayat yang ke-36. Semua itu tanda-tanda di mana Tuhan akan datang. Maksud Tuhan adalah menimbang situasi kondisi zaman yang sudah seperti sekarang ini, sama seperti zaman Nuh. Itu artinya tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang dan tidak bisa ditunda lagi. Jangan sampai kita menjadi generasi seperti zaman Nuh. Kita tidak tahu sesuatu, ya. Kita tidak menyadari sesuatu bahwa Tuhan akan datang, dan kita akan terkejut. Kita akan baru sadar ketika Tuhan datang di awan-awan, ya. Ini sesuatu yang sangat serius, saudara. Ini sangat serius. Karena itu sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Karena zaman ini sudah sama persis dengan zamannya Nuh atau generasi Nuh, ya. Nah, saudara perhatikan ayat 39 tadi, ayat 39, mereka baru sadar jika air bah itu sudah datang. Atau dalam konteks sekarang ini, semua manusia di muka bumi ini baru sadar ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan di depan mata mereka semua. Karena itu pertanyaannya, jadi apa yang diperlukan sekarang? Atau apa yang harus kita lakukan sekarang, pertanyaannya? Ya. Jawabnya adalah, saudara perhatikan baik-baik. Ya. Dalam menghadapi situasi zaman sekarang ini, semua manusia memerlukan kehadiran Tuhan. Ya. Semua manusia memerlukan kehadiran Tuhan, dan harus belajar hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti Henoh, sama seperti Nuh. Di zaman mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Di zaman ini pun, jika kita belajar seperti Henoh, seperti Nuh, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita membutuhkan kehadiran Tuhan, maka kita akan diperkenan Tuhan ketika Tuhan datang di atas awan-awan. Sekali lagi, artinya sadar bahwa sekarang ini zaman sudah dipenuhi perang, pertikaian antar bangsa, bencana alam, krisis ekonomi, krisis moral, krisis pangan atau kelaparan, krisis sakit penyakit, atau sekarang ini COVID-19, ya. Manusia tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Semua manusia memerlukan kehadiran Tuhan dan harus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Situasi yang saya gambarkan ini adalah Matius pasal 24 ayat 6 sampai 12. Semua tanda-tanda itu ada di sana, ya. Nah, pertanyaannya, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, saya ulangi, kalau demikian, bagaimana caranya kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Ada 3 tanda orang yang hidup berjalan dengan Tuhan, ya. Ada 3 tanda. Yang pertama, jika kita memutuskan hidup bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Tuhan, ya. Yang pertama, ada waktu kebersamaan dengan pribadi Tuhan setiap hari. Ada waktu kebersamaan,
ya dengan pribadi Tuhan setiap hari. Kenapa saudara? Karena Tuhan lebih menyukai kebersamaan dengan kita dibanding dengan urusan berkat-berkat dan kesibukan kita. Tuhan itu ciptakan Taman Eden itu sebagai tempat di mana Tuhan menciptakan semuanya dan manusia ditaruh di situ. Manusia dan Taman Eden merupakan objek di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada ciptaannya, terutama yang paling sempurna yaitu manusia. Sehingga Tuhan bisa bersekutu, berfellowship dengan manusia di Taman Eden. Itu hakikatnya saudara yang paling penting. Tuhan sangat menyukai persekutuan dengan umat ciptaannya, yaitu manusia. Ya. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia susah payah tidak mampu menemukan Tuhan lagi, tidak bisa terhubung dengan pribadi Tuhan, satu-satunya jalan adalah Tuhan mati, ya, menggantikan dosa-dosa manusia, hukuman dosa manusia, yaitu mati di kayu salib. Makanya dalam Matius pasal ke-25 ayat yang ke-50 dan 51, ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa surga, atau menghembuskan nyawanya, ya, menghembuskan nafasnya kepada waktu itu untuk mati. Saudara perhatikan, waktu Yesus menghembuskan nafas, yang terjadi adalah tirai bait Allah, ya, itu terbelah antara di atas sampai ke bawah, itu terbelah menjadi dua. Tirai itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Untuk bisa ketemu dengan Tuhan dalam perjanjian lama, manusia atau umat Tuhan itu harus melalui serangkaian ritual, acara, ya, seremonial. Sebelum masuk bait Allah, mereka harus mencuci tangan, kaki, harus itu sebagainya, ya, kemudian membawa kurban persembahan, lalu ketemu dengan para imam, ya, dan yang boleh masuk ke ruang maha kudus sebagai tempat di mana Allah hadir menyatakan diri berbicara kepada manusia di ruang maha kudus itu hanyalah imam besar, itu pun setahun sekali, ya. Makanya begitu rumitnya manusia bisa bersekutu dengan Allah, susah sekali. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu dirobek dari atas ke bawah. Itu artinya Tuhan melenyapkan seluruh ritual, seluruh yang rumit-rumit, sehingga antara ruang kudus dan maha kudus itu tidak lagi ada penghalang, tidak lagi perlu antar pengantar. Yesus sudah menjadi imam besar, sekali mati untuk selama-lamanya. Dan Yesus membuat manusia bisa bertemu dengan pribadi Tuhan kapan saja, di mana saja, situasi apa saja, tanpa batas. Itulah sebabnya persekutuan dengan manusia itu menjadi hal yang paling esensi, ya, paling penting. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, tanda pertama orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah satu, ada kebersamaan dengan pribadi Tuhan setiap hari. Ada sebuah kebersamaan, artinya kita bisa bertemu dengan Tuhan tiap hari, ya. Karena itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 27, ya, dikatakan begini, ya, di situ ada kata-kata Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Namun terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan Christ in you, artinya Kristus di dalam kamu, ya. Kata-kata di tengah-tengah kamu dengan di dalam kamu berbeda, ya. Terjemahan yang tepat adalah Christ in you, artinya Kristus di dalam kamu, ya. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Lewat Roh Kristus ada dalam hidup kita. Makanya saudara perhatikan, ya, kita harus sadar, saudara. Kita harus sadar, kita membutuhkan kehadiran Tuhan setiap hari. Kalau Tuhan sudah memberikan rohnya di dalam hidup kita, berarti kita setiap hari sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan
kita tidak alone, kita tidak sendirian, tapi kita bisa bersama dengan Tuhan. Saya memiliki sebuah kesaksian kecil, tapi ini menjadi sebuah pelajaran penting buat saya, saudara. Yaitu ketika saya memiliki seekor anjing. Anjing itu saya beri nama Alun, ya. Artinya karena dia tidak punya teman lain, dia sendirian, saya beri nama Alun. Setiap hari pagi dan sore, kadang saya beri makan juga 3 kali, kadang 2 kali, tapi sering 2 kali pagi sore. Saya selalu panggil karena dia sering ada di pelataran gereja, di samping, di halaman. Lalu saya panggil, dia sudah mengenal suara saya. Selalu saya panggil, Alun, ya. Selalu dia menggonggong, dia lari, ya, ketemu dengan saya, dan saya selalu membawa makan untuk dia, ya. Tiap hari pagi sore saya kasih makan, ya. Tapi perhatikan saudara, suatu hari ketika setelah selesai ibadah, selesai pelayanan pagi hari sekitar jam 9:04, ya, saya pulang ke pastori. Ketika saya melewati salah satu bagian bangunan di gereja ini, saya teringat bahwa saya belum ngasih makan, saudara. Lalu saya pulang, sampai di rumah saya ambil makanan, saya teriak, Alun! Dia lari-lari dari depan, dia menggonggong, kemudian ketemu saya. Lalu saya berkata gini, nih makan, ya. Tapi hari itu biasanya dia langsung mau makan, ya, selesai lalu dia baru pergi. Tapi hari itu waktu makanan saya berikan di depan dia hanya memandang saya, ya. Setelah memandang saya, tiba-tiba dia pergi. Dan saya kaget, kok tidak biasanya. Lalu saya ikuti kemana dia pergi. Ketika saya lihat dari jauh, ternyata dia ketemu dengan salah satu jemaat, ya, dan dia akrab dengan jemaat itu. Jadi kalau ada di gereja selalu bermain dengan dia. Ketika saya lihat dia bermain, ya, dengan satu jemaat itu, ya, naik ke dada, kemudian diputer-puter, kemudian pokoknya bermain begitu akrabnya, ya. Saya heran, kenapa tidak mau makan tapi malah bermain dengan salah satu jemaat. Saudara, di saat saya memperhatikan itu, tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya, ya, anjing itu lebih menyukai persekutuan dengan orang. Artinya dia lebih menyukai hubungan dengan orang. Dan anjing itu sedang akrab dengan jemaat. Ke saya, dia memang tidak akrab. Saya jujur saudara, saya tidak mau kalau dinaiki di dada gini, kemudian dijilat, kemudian bermanja-manja. Saya nggak mau. Saya hanya sebatas memberi makan saja, ya. Setelah itu saya tidak mau bersentuhan, ya. Saya tidak mau saudara. Nah, tampaknya itu memberi pengajaran buat saya, ya. Anjing saja itu lebih menyukai hubungan dibanding dengan urusan makan. Maka makan itu ditinggalkan, dia lebih suka berhubungan dengan seseorang. Dari situ saya belajar. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib, sudah menghapus semua yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Tuhan, menghalangi manusia untuk punya persekutuan dengan Tuhan, sudah dihapus karena kematian Yesus. Itu artinya Allah begitu seriusnya agar manusia terhubung dengan Tuhan, lalu ada namanya kebersamaan, ada persekutuan. Wow. Karena itu saudara, tiap hari orang yang hidup berjalan dengan Tuhan itu pasti punya kebersamaan dengan Tuhan, ya. Ketika kita punya waktu kebersamaan dengan Tuhan, ada hal-hal yang terjadi, ya. Ada 2 hal yang terjadi saudara, ya. Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, jika kita punya persekutuan atau kebersamaan dengan Tuhan, yang pertama ada sebuah perasaan dan iman. Apa itu? Kita tidak sendiri, kita sedang ditemani, kita sedang didampingi, ya. Kita mengalami janjinya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, di mana Tuhan berjanji gini, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi ada sebuah perasaan dan iman, kita tidak sendirian, kita sedang ditemani, kita sedang didampingi, kita sedang ada orang yang rela di samping kita.
yaitu Tuhan, saudara. Jika kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan tiap hari, ada perasaan dan iman yang seperti itu. Bagi kita, ya, jika kita sudah mengalami seperti itu, masalah apapun di luar kita sudah tidak menjadi masalah lagi. Kenapa, saudara? Karena yang di dalam sudah diteduhkan oleh Tuhan, sudah ditenangkan oleh Tuhan. Makanya Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, dialah gunung batuku, kota bentengku, ya, aku tidak akan goyah. Ketika kita punya kebersamaan dengan Tuhan, yang di dalam itu diteduhkan, ditenangkan oleh Tuhan. Ketika kita teduh, kita tenang di dalam, ya, roh kita teduh, ya, roh kita tenang bersama dengan Tuhan, maka yang di luar itu tidak bisa menggoncangkan, menggoyahkan kita. Makanya Daud berkata, aku tidak akan goyah. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya kebersamaan dengan Tuhan, yang terjadi adalah akan ada natur Tuhan atau karakter ilahi dari Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Semakin kita sering, ya, bersama dengan Tuhan, ya, ada kebersamaan dengan Tuhan, maka akan semakin banyak, ya, natur Tuhan, karakter ilahi Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Apa yang disukai Tuhan, ya, yang semula kita tidak suka, kita menjadi suka. Jadi apa yang disukai Tuhan, di mana semula kita tidak suka, kita menjadi suka. Ya, Tuhan senang kalau kita ini merenungkan firman Tuhan. Kita sebelumnya tidak suka firman Tuhan, saudara. Ngantuk kalau membaca, ya, dengar khotbah kita juga ngantuk. Tapi begitu kita punya kebersamaan dengan Tuhan, ya, sesuatu yang semula kita tidak sukai itu tiba-tiba kita menjadi suka. Firman Tuhan begitu menarik untuk dibaca, direnungkan, saudara. Ya. Bahkan, ya, apa yang tidak disukai Tuhan, sebaliknya, apa yang tidak disukai Tuhan, kita pun juga akhirnya mulai tidak suka. Kita suka dengan kebiasaan lama, dosa-dosa kita, kesenangan-kesenangan kita suka, saudara, ya. Dan itu Tuhan tidak suka dengan yang berbau dosa. Tuhan juga suka, saudara. Tapi karena kita punya kebersamaan dengan Tuhan, lama-lama kita juga akhirnya tidak suka dan bahkan bisa membenci dosa. Jadi kebersamaan dengan Tuhan itu luar biasa dampak efeknya dalam hidup kita, saudara. Jadi yang pertama, tanda orang hidup bergaul dengan Tuhan adalah satu, punya kebersamaan dengan pribadi Tuhan tiap hari. Ya. Yang kedua, kebersamaan saja tidak cukup, saudara. Ya, bersama dengan istri misalnya tiap hari itu tidak cukup. Ya, pergi bareng, keluar makan, jalan-jalan kemana, di rumah juga berdua terus, ya. Bersamaan saja, punya kebersamaan saja tidak cukup. Namun ditingkatkan, yaitu punya kebersamaan sekaligus punya namanya komunikasi. Harus ada komunikasi. Banyak orang Kristen itu tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Dari mimbar, hamba Tuhan berkata, saudara tahu tidak bahwa tubuh saudara itu bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam hidup saudara. Ya. Itu berkali-kali disampaikan kepada jemaat Tuhan, namun banyak jemaat Tuhan tetap saja tidak ngeh, tidak sadar. Ya. Sehingga mereka itu baru merasakan ada Tuhan kalau ada dalam gedung gereja, kalau masuk dalam ruang doa, kalau ada persekutuan, baru merasakan ada Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita, ya. Makanya kalau kita sadar dari hal itu, yang diperlukan adalah sebuah komunikasi dengan pribadi Tuhan tiap waktu. Kita berbicara kepada Roh Kudus, ya, Roh Kristus atau Yesus, ya. Roh Kudus mendengar kita. Sebaliknya, Roh Kudus berbicara kepada kita, kita juga mendengar. Itu namanya komunikasi, dialog, ya, pembicaraan dua arah, kita dan Tuhan, Tuhan dengan kita, saudara. Nah, banyak orang Kristen
masih hidupnya bergantung kepada khotbah-khotbah di mimbar, ya, bergantung pada adanya persekutuan, bergantung pada rumah doa, gua-gua doa. Kalau sudah dari situ mereka merasa baru ada Tuhan. Ini sesuatu yang konyol, saudara. Tuhan sudah mati di kayu salib, merobek, ya, pembatas ruang kudus, Maha Kudus, menghapus semua penghalang sehingga setiap manusia itu bebas tiap hari ketemu dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, situasi apa saja, tanpa halangan. Seharusnya manusia sadar dia tidak sendiri lagi bersama dengan Tuhan. Bagian kita adalah berkomunikasi. Wow, kita harusnya bersyukur ada Tuhan dalam hidup kita. Berkomunikasi kalau kita sadar, saudara. Ada pembicaraan, ada dialog dengan Tuhan, ya. Kalau itu terjadi, banyak hal luar biasa terjadi, saudara. Walaupun kecil jadi luar biasa, ya. Contohnya, suatu hari saya pelayanan ke sebuah LP, lembaga pemasyarakatan. Dan biasanya kalau ada jadwal pelayanan ke sana, selalu saya pakai pakaian yang rapi, yang bagus, pakai sepatu, ya, pokoknya penampilan sangat rapi. Tapi hari itu, ya, tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati, bahwa saya harus pakai pakaian yang sederhana sekali. Kemudian juga nggak pakai sepatu, tapi pakai sandal slop. Saya mikir, wah, apakah nanti saya diterima, ya, oleh petugasnya, bahkan apakah saya diterima oleh orang-orang dalam napi yang kami layani. Tapi suara itu begitu kuat, akhirnya saya, oke lah, saya pakai pakaian sederhana, pakai sendal, sampai ditegur oleh sopir gereja, Pak, kok pakai sendal, kok pakai baju biasa, sederhana sekali. Saya berkata, oh nggak apa-apa, saya nggak bicara dengan dia, saudara, saya nggak beritahu. Nah, ketika saya taat itu, ya, ada komunikasi antara saya dengan Tuhan, ya, saya taat. Sampai di sana ketika mulai pelayanan, ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, saudara. Kalau sebelumnya, ketika saya pakai pakaian bagus dengan sepatu, ya, sepertinya saya dan yang dilayani itu ada jarak, ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dalam tanda kutip mungkin harus dihargai, mereka menjadi sungkan, menjadi segan, sehingga mereka hormat sekali, ya. Tapi itu menjadi jarak. Tapi hari itu, ketika saya pakai pakaian sederhana, mirip dengan mereka, pakai sandal mirip dengan mereka, wajah mereka lain. Mereka sepertinya enjoy, mereka merasa bukan orang lain. Jarak itu seperti diangkat, sehingga saya seperti teman dari mereka. Saya menjadi seperti akrab dengan mereka, jadi ada jarak itu. Dan ketika firman disampaikan, belum selesai pun mereka diurapi Tuhan. Dan ketika selesai, itu urapan datang, mereka mengalami lawatan secara khusus. Itu membuat saya tercelik. Wow, kenapa terjadi seperti itu, saudara? Itu karena ada komunikasi. Saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan saya, ya, Tuhan berbicara dengan saya mendengar suara Tuhan. Ada sebuah dialog, ada sebuah komunikasi, sehingga menghasilkan sebuah kehidupan yang mengalirkan air kehidupan, ya. Karena itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 1, ya, itu terjemahnya bukanlah seperti yang kita baca, ya, di dalam Filipi pasal 2, ya, ayat 1 berkata demikian kalau terjemahan LAI. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ya. Sesungguhnya terjemahnya yang lebih akurat adalah, ya, do you have fellowship with the Spirit? Do you have fellowship with the Spirit? Ya, apakah kamu punya persekutuan dengan roh? Ya, apakah kamu punya persekutuan dengan roh? Tentu saja ini Roh Kudus, saudara. Nah, itu sebuah pertanyaan, ya. Kata fellowship, saudara, itu artinya bergaul, bersahabat, bermitra, saling berkomunikasi, saling berbicara. Jadi ini sebuah
kondisi kalau seseorang itu memilih berkomunikasi, artinya dia sedang berfellowship dengan pribadi Roh Kudus. Dan orang yang berfellowship dengan Roh Kudus itu tentu saja punya persahabatan, punya kemitraan, punya kedekatan, ya, punya komunikasi, punya pembicaraan dengan Roh Kudus. Tentu hidupnya berbeda, saudara. Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun kondisi saudara, itu pasti mengalami perbedaan antara saudara hidup sebagai orang yang punya komunikasi dengan Roh Kudus dengan yang tidak punya komunikasi dengan Roh Kudus. Itu sangat berbeda. Yang punya komunikasi, persekutuan, keakraban, persahabatan dengan Roh Kudus, itu akan banyak melahirkan, ya, tindakan-tindakan yang memuliakan Allah dan memberkati banyak orang. Itu pasti beda, saudara. Pasti beda. Ya. Mungkin kita bertanya, Pak, bagaimana caranya kita ini bisa bergaul dengan Roh Kudus? Ya. Seorang rekan hamba Tuhan sekaligus sebagai pembina kami itu mengajarkan, ya, cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kita adalah, ya, apapun situasi, kondisi, ya, tempat, di mana saja, ya, sering-seringlah bertanya kepada Roh Kudus. Lemparkan pertanyaan kepada Roh Kudus, apa saja, ya. Sering bertanya, dan belajar. Sering mendengar, sering merasa, dan sering mengalami. Jadi sering bertanya, juga sering belajar mendengar, sering belajar merasakan, sering belajar mengalami. Karena Roh Kudus ketika berbicara itu, dia bisa pakai Alkitab, dia bisa pakai sebuah gambar yang muncul, ya. Dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai sebuah perasaan, ya. Ada damai di dalam manusia batin kita, ya. Roh Kudus juga bisa pakai dengan suara audible terdengar dengan telinga. Apa saja. Kalau kita sering bertanya, apa saja, berdiskusi dengan Roh Kudus, kita juga dilatih untuk belajar mendengar, merasakan, dan mengalami apa yang Roh Kudus sampaikan. Ini namanya dialog, komunikasi dua arah. Kita, Tuhan, Tuhan kita. Percaya saudara, ini akan mengubah konsep kesan kita bahwa orang yang mempunyai komunikasi dengan pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, itu adalah orang yang luar biasa, ya. Yang ketiga, yang terakhir, jadi ada 3 tanda orang hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pertama, ada kebersamaan dengan pribadi Tuhan setiap hari. Yang kedua, kebersamaan saja dengan Tuhan tidak cukup, ya. Merasa didampingi Tuhan tidak cukup, merasa ditemani Tuhan tidak cukup, merasa disertai Tuhan saja tidak cukup. Hanya perasaan disertai tidak cukup, tapi juga harus dikembangkan menjadi sebuah yang kedua, yaitu komunikasi dengan pribadi Tuhan. Kebersamaan ditambah dengan komunikasi dengan pribadi Tuhan, atau sebuah fellowship, ya, sebuah persekutuan yang dimana ada dialog, ya, berkomunikasi, bergaul, bersahabat, bermitra, ya, mengalami itu semuanya. Tapi yang ketiga harus lahir juga dalam hidup kita, yaitu hati yang tetap tertambat kepada pribadi Tuhan. Sekalipun kita sedang sibuk, artinya hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, hati yang tetap tertambat pada Tuhan sekalipun kita sedang sibuk, atau hati yang selalu terhubung dengan pribadi Tuhan sekalipun kita sangat sibuk. Hal ini perlu dilatih, saudara. Awal-awal saya belajar melatih ini, itu membayar harga, harus tidak bisa instan. Ini diperlukan kerja keras, diperlukan kerelaan, diperlukan ketekunan, keuletan, ya. Kita belajar bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan,
namun juga terus hati kita ini harus belajar tetap melekat, terikat, ya, tetap tertambat kepada pribadi Tuhan sekalipun kita sibuk. Kalau itu bisa dilatih terus, maka ketika saudara bawa mobil, hati saudara tetap terpaut dengan Tuhan, tetap ada dialog, tetap ada komunikasi sekalipun bawa mobil. Ketika bawa motor, ya, hati kita tetap terpaut dengan Tuhan, tertambat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tidak terputus. Ketika kita berjalan kaki, ketika kita ada di taman, ketika kita ada di dapur, ketika kita ada di dalam kamar mandi, ketika kita sedang masak, ya, dimanapun kita berada, hati kita tidak terputus komunikasinya dengan Tuhan, tetap tertambat, tetap terikat, ya, tetap terhubung dengan pribadi Tuhan, sehingga komunikasi pembicaraan kita dengan Tuhan itu selalu terjadi. Ya. Itulah sebabnya Tuhan kita disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Itu bukan sebuah slogan, itu bukan sebuah kata-kata yang ajaib, tapi itu sebuah kata-kata yang perlu kita alami. Allah beserta kita. Kalau kita sungguh-sungguh punya kebersamaan, ya, punya fellowship, komunikasi, itu akan melahirkan sebuah hati yang akan terus tertambat pada pribadi Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan, sehingga kesadaran akan adanya Tuhan, kesadaran akan disertai Tuhan, kesadaran ditemani Tuhan, kesadaran kita tidak sendirian, itu tidak terjadi dalam gedung gereja saja, tidak terjadi di ruang doa saja, di gua-gua doa saja, di sebuah persekutuan saja, tapi di mana saja, situasi apa saja, di tempat mana saja, kita tidak pernah merasa sendirian, kita tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan, kita tidak pernah merasa tidak ada orang. Selalu ada yang merasa kita, ada yang mendampingi, menemani, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan kuasa dalam diri kita untuk menangani persoalan demi persoalan, kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan apa saja. Tuhan menyertai kita karena hati kita tertambat, hati kita terus terhubung dengan pribadinya. Saudara, ini menjadi sangat penting di zaman sebelum Tuhan datang ini. Karena Tuhan sudah berkata, zaman ini sudah sama dengan zaman Nuh. Tidak ada waktu lagi bersantai-santai, tidak ada waktu lagi sebagai orang Kristen yang hidupnya sekedar mengalir, ngeflow, ya. Kalau hal itu terjadi, maka saya percaya saudara saya menjadi pribadi yang selalu khawatir, selalu takut. Bahkan pandemi ini membuat kita stres, kemana-mana tidak berani melakukan sesuatu, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi paranoid. Tapi hari ini jika saudara memutuskan menjadi pribadi yang mau berjalan dengan Tuhan, mau hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, seperti halnya Nuh, maka saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena itu putuskanlah hari ini, satu, untuk memiliki kebersamaan dengan Tuhan. Yang kedua, lanjutkan miliki komunikasi, persekutuan dengan pribadi Tuhan, sehingga itu membuat hati kita menjadi selalu tertambat kepada pribadi Tuhan, selalu terhubung dengan pribadi Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa artinya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kata lawan itu bukan berarti menunjukkan kita sedang berperang dengan musuh, tapi menunjukkan kita berhadapan dengan apa saja. Kalau Allah di pihak kita, maka kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Situasi ini membutuhkan hal demikian, saudara. Pandemi ini situasi yang sulit, situasi yang mengkhawatirkan. Apalagi jika tahun depan para ahli ekonomi mengatakan ini tahun krisis pangan di Indonesia, ya, itu lebih menakutkan lagi. Para pengusaha tentunya menjadi ketir-ketir. Ya, situasi ini membuat begitu banyak perubahan ekonomi, begitu banyak situasi itu yang membuat mereka menjadi khawatir. Bahkan krisis ekonomi sudah ada di depan mata, membuat banyak para pengusaha menjadi ketar-ketir, menjadi depresi bahkan. Tapi sebagai umat Allah, kita harus berbeda, saudara. Situasi pulih krisis, situasi pulih pandemi,
Tapi orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan sadar pandemi ini adalah seizin Tuhan. Tuhanlah yang melepaskannya. Beri Tuhan juga yang berdaulat untuk menghentikannya. Selama belum dihentikan oleh Tuhan, dengan cara manusia apapun juga nggak bisa berhenti. Ya, selama belum dihentikan Tuhan, berarti maksud Tuhan belum selesai atas hidup manusia. Ya, tujuan Tuhan belum tergenapi. Tapi kalau Tuhan sudah menghentikannya, betapa mudahnya menghadapi COVID-19. Jadi hanya Tuhanlah yang sanggup menghadapi pandemi kali ini. Bagian kita sebagai umat Tuhan, berhidup, belajar, bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan. Karena itu mari kita memutuskan untuk memiliki kebersamaan dengan Tuhan tiap hari. Persekutuan, komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Ya, dan memiliki hati yang tertambat, selalu terhubung dengan pribadi Tuhan. Kita, saya dan saudara, adalah pemenang atas segala situasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur bagimu yang sudah memberkati kami, menuntun jalan-jalan kami, membawa kami kepada sebuah keputusan. Ini zaman akhir, di mana zaman ini sudah sama seperti zaman Nuh. Manusia semua sudah menjadi egois, mementingkan diri sendiri, hidup dengan kemauan sendiri, tidak memperdulikan Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan anugerah agar kami menjadi pribadi sama seperti Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, sama seperti Nuh hidup bergaul dengan Tuhan atau berjalan dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, beri anugerah agar kami bisa hidup bergaul berjalan dengan Tuhan dengan cara satu, memiliki kebersamaan dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan tiap hari. Dua, selalu ada komunikasi dengan pribadi Tuhan. Yang ketiga, hati kami selalu tertambat, selalu terhubung dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kami naikkan syukur Tuhan. Kiranya dengan kebenaran-Mu Tuhan membawa kami menjadi umat-Mu yang selalu mengalami kemenangan atas segala situasi. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam dan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kiranya saudara mendengar, menerima, memahami, dan atas pertolongan Roh Kudus saudara bisa melakukan kebenaran ini, dan saudara akan selalu menjadi pemenang atas kehidupan saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, dan shalom.